Keberagaman sosial budaya masyarakat. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan, diakibatkan dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama, ras, maupun antar golongan. Keragaman adalah gabungan antara kekayaan jenis dan kemerataan dalam satu nilai tunggal. Itu menurut Ludwig pada tahun 1988. Sedangkan menurut Wirakusuma pada tahun 2003, keragaman merupakan ukuran integrasi komunitas biologik yang menghitung dan mempertimbangkan jumlah populasi yang membentuknya dengan kelimpahan relatifnya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini ada faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benua Asia serta benua Australia. Karena letaknya yang strategis itu, tidak heran jika Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan yang dilalui oleh negara-negara. Para pedagang dari mancanegara yang singgah ke Indonesia inilah yang membawa berbagai macam bahasa dan budaya. Kemudian yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Indonesia adalah negara yang dibentuk dari beberapa pulau. Bukan hanya pulau-pulau besar yang menjadi tempat tinggal masyarakat, tetapi termasuk juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masing-masing pulau ini memiliki dan mengembangkan budaya yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga nilai-nilai yang dianut masyarakat di masing-masing wilayah. Jadi tak heran, setiap pulau di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membedakan dari pulau lainnya. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Karena Indonesia terbentuk dari pulau-pulau, tidak heran jika setiap pulau ini memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Kondisi alam ini kemudian membentuk kebiasaan-kebiasaan tertentu di masyarakat. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Pertama, setiap daerah di Indonesia mengembangkan bahasa yang berbeda-beda. Bahkan, satu jenis bahasa yang digunakan pada satu pulau bisa memiliki beragam perbedaan. Meski begitu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berperan dalam menyatukan perbedaan komunikasi masyarakat. Kemudian transportasi, itu juga berpengaruh pada keberagaman di Indonesia. Semakin mudah transportasi yang ada di Indonesia, ini mendukung mobilitas masyarakat yang pada akhirnya komunikasi masyarakat semakin mudah dan lancar. Sebaliknya, dengan keterbatasan transportasi dan komunikasi, maka penyebaran dan pengembangan budaya menjadi semakin sulit. Kemudian faktor lainnya yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia ini cukup terbuka dengan berbagai nilai dan budaya yang dibawa oleh masyarakat luar. Contohnya, banyak bahasa, budaya, nilai, bahkan agama yang dibawa oleh para pedagang dan nelayan dari mancanegara diterima dan diadaptasi dengan baik di Indonesia. Kemudian, ada jenis-jenis keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Karena kan Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua ada keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain itu berbeda. Yang ketiga ada keberagaman ras.
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri-ciri fisik lainnya. Secara umum, ras manusia dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada negroid dengan ciri-ciri berkulit hitam dan rambut keriting. Yang kedua ada mongoloid dengan ciri-ciri berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Yang ketiga ada kaukasoid yang berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Yang keempat ada australoid berkulit hitam atau sawo matang, dan terakhir ada khoisan. Selanjutnya yaitu keberagaman ras penduduk di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ras Malayan Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua yaitu ras Melanesoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang keempat yaitu ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Seorang guru dituntut profesional dan harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut, diharapkan peserta didik akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas, kedisiplinan, kepedulian, humanistik, dan kejujuran dalam perilaku kesehariannya. Nah, dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, maka guru dapat melakukan beberapa hal, yakni yang pertama, membangun sikap kebersamaan atau equality. Guru dalam konteks ini harus mendorong kesadaran multikultural dengan membangun semangat empati, equality, dan toleransi kepada peserta didik, dengan menekankan bahwa setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara. Peran guru dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia selanjutnya adalah mendorong demokrasi substansia. Guru harus mampu mendorong sikap yang inklusif, toleransi, dan terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada. Pendidikan harus mampu membangun sikap hidup yang multikultural bukan monokultural. Cara hidup pembaruan bukan pembauran. Proeksistensi bukan koeksistensi. Bukan separatis tapi interaksi. Peserta didik akan terlatih dan terbangun kesadarannya untuk bersikap demokrasi, humanis, dan pluralis dalam kehidupan mereka. Kemudian poin yang ketiga adalah membangun gender equality. Berbagai ketidakadilan gender terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi beberapa hal, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan atau violence, dan beban kerja atau double burden. Guru dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan multikulturalnya hendaknya mendasarkan pada prinsip kuliah al-khams, yang merupakan tujuan utama syariat atau maqasid asy-syariat. Prinsip al-kuliah al-khams memberi penekanan kesamaan dan kesetaraan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan serta hak-hak mereka yang vital. Materi selanjutnya adalah komunikasi masyarakat majemuk. Kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ditempati oleh budaya yang pluralistik atau majemuk. Keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan praktik budaya menunjukkan kemajemukan dalam masyarakat. Pada awalnya, suku-suku ini tinggal di daerah pemukiman. Baru-baru ini, beberapa masyarakat dari berbagai suku telah pindah ke satu lokasi untuk bertemu. Di tempat-tempat dengan berbagai kegiatan dan praktik budaya, serta di daerah perkotaan dan industri. Pertemuan orang-orang ini dari berbagai suku jelas terlihat kemajuan ekonomi dan teknologi.
serta organisasi sosial politik dan hal-hal lain semacam itu, yang menunjukkan keragaman. Keadaan sosial dan budaya masing-masing suku berbeda. Ini karena geografi, sejarah, dan perkembangan kerajaan besar dan kecil dengan struktur sosial politik yang berbeda dan pengaruh budaya asing. Tidak jarang orang dari latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi satu sama lain, yang mengakibatkan pergeseran budaya yang membawa kemajuan atau kemunduran bagi masyarakat. Potensi konflik menjadi isu multifak dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Tujuan dari keragaman etnis Indonesia adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Konsep-konsep cemerlang seperti itu belum ditemukan yang menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Ketika berusaha untuk mempersatukan Indonesia, keragaman masyarakatnya sering diabaikan. Dalam masyarakat majemuk, dinamika pergolakan sosial muncul dari interaksi antara suku dan kelompok, baik yang mengakibatkan ketidakseimbangan atau kelahiran kembali ke arah persatuan dan kesatuan untuk tujuan membangun masyarakat yang sejahtera dan damai. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, masyarakat Nusantara telah menjadi satu bangsa. Identitas dan rasa memiliki terhadap satu bangsa menghadirkan sejumlah tantangan yang memerlukan pendekatan multikulturalisme pendidikan yang unik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, bangsa dan negara kesatuan pada generasi muda. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Tentu saja, keadaan ini akan menawarkan peluang untuk lebih menerapkan pendidikan multikultural di sekolah. Menurut Rosbrand 2001, ada 5 pergeseran dalam pembelajaran dengan munculnya penggunaan TIK dari pelatihan kinerja. Yang pertama, ada dari ruang kelas ke lokasi mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dari kertas ke online atau melalui saluran. Yang ketiga, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan. Yang keempat, dari waktu ke siklus ke waktu nyata. Media komunikasi digunakan untuk tujuan pendidikan, termasuk namun tidak terbatas pada telepon, komputer, internet, email, dan metode serupa lainnya. Selain interaksi tatap muka, guru dan siswa juga terlibat dalam interaksi berbasis media baik di dalam maupun di luar kelas. Guru akan dapat memperumit pembelajaran yang berfokus pada multikultural dengan memanfaatkan kondisi ini. Mengingat penggambaran ini sangat menarik untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana hal-hal dilakukan pelatihan yang multikultural dalam peningkatan korespondensi dalam iklim budaya Indonesia yang majemuk, guna mengembangkan keinginan dan kemauan bangsa Indonesia sebagai bangsa-bangsa yang berjiwa patriotik. Mana ada baiknya kita mengupas persoalan tersebut guna mencari solusi bagaimana teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu permasalahan komunikasi dalam mewujudkan kehidupan multikultural. Siklus demokrasi. Filsafat dalam budaya yang menjemuk harus digunakan falsafat keberagaman sosial yang multikulturalisme. Keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa merupakan sumber utama untuk mengembangkan identitas norma nasional. Sandisme atau etnis yang berpotensi menimbulkan konflik perlu disikapi. Di antaranya hambatan yang paling signifikan untuk menjalani kehidupan multikultural adalah yang pertama, ada kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi masyarakat dengan kelompok etnis lainnya. Kurangnya media komunikasi yang maksimal untuk dijadikan mediator dan koreaktor informasi. Yang tiga itu
paradigma pendidikan yang lebih menekankan perkembangan intelektual di atas kecerdasan emosional, sikap moral, dan nilai-nilai budaya. Yang selanjutnya itu pendidikan dalam perkembangan komunikasi masyarakat. Jemuk. Di negara maju, teknologi telah lama digunakan sebagai alat pendidikan. Misalnya teknologi elektronik termasuk kaset, video, radio, film, dan televisi. CD kaset atau kaset audio, video, kopes desk, dan VCD, dan pembelajaran terprogram internet adalah contoh media TIK yang banyak tersedia di pasaran. Masyarakat Indonesia telah mencoba memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Namun, hasil belum banyak dirasakan oleh publik karena masalah manajemen dengan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural, diharapkan terwujudnya organisasi sekolah yang sehat dan implementasi kurikulum 2013 dan pemberian otonomi pendidikan kepada sekolah dan guru. Dengan merancang dan mengembangkan media dan materi pembelajaran multikultural yang berbasis teknologi informasi, sekolah dan guru harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang seiring dengan perkembangannya teknologi informasi. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan program e-learning untuk menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Guru dapat menciptakan materi dan media pembelajaran berbasis pendidikan multikultural melalui program learning. Manfaatan learning untuk pembelajaran pendidikan multikultural yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mengubah budaya belajar dalam konteks pembelajaran. Perubahan yang terjadi, yang pertama, siswa dituntut untuk belajar mandiri dengan menggunakan berbagai metode. Yang kedua, guru mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk memfasilitasi pembelajaran pendidikan multikultural. Yang ketiga, tersedia infrastruktur yang memadai. Yang terakhir, pengelola yang kreatif dan penyiapan infrastruktur diperlukan untuk memfasilitasi pendidikan multikultural dengan menggunakan teknologi informasi. Guru dapat menggunakan media informasi dan komunikasi secara efektif menjadi tujuan pembelajaran berwawasan multikultural. Pergeseran paradigma pendidikan dan pembelajaran yang terjadi saat ini sangat cocok dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pendidikan multikultural. Hubungan antara pendidik dan peserta didik telah berubah sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta perubahan kurikulum sekolah. Selama ini, pendidikan lebih berpusat pada guru daripada berpusat pada peserta didik. Dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang ada, kondisi ini memungkinkan pendidik dan sekolah untuk merancang melakukan pembelajaran multikultural semaksimal mungkin. Untuk menyiapkan program pendidikan multikultural berbasis teknologi informasi, seseorang harus memiliki kemampuan yang kuat dan kemampuan untuk bergerak ke arah itu. Kemampuan guru untuk beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru, integritas sistem teknologi, dan kemampuan sekolah untuk menyediakan lingkungan belajar multikultural sebagai faktor-faktor yang keren diperhatikan harus dalam menyusun perencanaan terarah dan kepemimpinan pada lembaga. Orang tua akan berlandasan dan masyarakat perlu dilibatkan dalam penyelenggara pendidikan multikultural guna menyiapkan budaya belajar yang berlandasan informasi teknologi. Sangat dihargai bahwa pendidik mau dan mampu menciptakan pendidikan multikultural melalui desain instruksional sesuai dengan prinsip pedagogis rencana
Langkah-langkah menciptakan pendidik multikultural melalui dunia ketika membuat materi pembelajaran meliputi mengembangkan kerangka materi khusus yang harus dikasih karakter pencapaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengidentifikasi materi pembelajaran multikultural yang akses disajikan pada setiap pertemuan. Materi pembelajaran multikultural tersebut kemudian disajikan di dalam referensi PowerPoint dengan menarik, disertai dengan grafik, animasi, video, dan media budaya untuk mencegah minat siswa tertarik dengan materi yang mereka pelajari. Dengan merancang dan mengembangkan media dan bahan ajar yang berasal dari berbagai budaya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berprestasi meningkatkan kualitas pendidik multikultural. Guru dapat menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi mereka, menghubungkan keragaman pengetahuan siswa dengan kondisi kehidupan multikultural yang sebenarnya. Dalam hal ini, guru dapat mengambil tindakan pertama, yaitu menentukan materi pembelajaran multikultural, membuat kerangka mandiri, dan menjadi indikator multikultural yang diharapkan. Budaya belajar guru dan siswa telah berubah sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan pergeseran paradigma pembelajaran. Untuk mendorong siswa menggunakan sumber belajar lebih efektif dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran multikultural, pendidikan harus menyusun strategi pembelajaran bermakna, kepastian indikator untuk membentuk metodologi signifikan, memahami bergantung pada daya cipta dan pikiran kreatif untuk menerapkan kondisi budaya daerah lokal dalam pembelajaran dengan sudut pandang multikultural. Budaya masyarakat adalah kemampuan ide, nilai pada dan perilaku dan juga objek yang berhubungan dengan pekerjaan. Siswa yang berpartisipasi dalam pengajaran berorientasi budaya cenderung merasa tersaing dan mampu menerapkan berbagai potongan pengetahuan yang mereka peroleh dengan keadaan yang saat ini diperoleh oleh lingkungan mereka. Sebelum pemanfaatan media inovasi dalam pembelajaran multikultural, diantisipasi infrastruktur. Pertama, menentukan materi pembelajaran yang tersedia. 2. Merencanakan kepada menggunakan media. Yang ketiga, menginformasikan siswa tentang rencana bagaimana menggunakan media menggunakan teknologi informasi. Yang keempat, menyediakan manajer fasilitasi teknologi informasi sekolah dengan rencana pemanfaatan media teknologi informasi. Mengevaluasi informasi penerima manfaat teknologi tentang pembelajaran multikultural.